Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih moms, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku, Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya moms, teman-teman semuanya. Dan seperti biasa rutinitas pagi itu kalau anak sudah berangkat ke sekolah, di sini tuh aku pengen manasin nasi dulu ya mam, teman-teman. Kemarin tuh aku masak nasi sore gitu ya, jadi masih ada sisanya, jadi aku pengen manasin dulu. Habis itu sambil ngebersihin dapur juga ya sekalian, karena memang ini tuh wajib banget dikerjain gitu ya. Semalam aku sempet cuci piring ya teman-teman, tapi nggak sempet disimpan di tempatnya, jadi aku pengen simpan dulu di tempatnya. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya mams dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Di sini sih alhamdulillah dapur aku nggak terlalu kotor ya mams, teman-teman, karena memang di sini tuh aku belum masak sama sekali, aku baru manasin nasi, jadi pengen bebersih dulu, pengen ngebersihin area dapur gitu supaya nanti pas masak nyaman aja sih rasanya ya mams, teman-teman, dan nggak terlalu berantakan juga. Dan di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya mams dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya mams, teman-teman semuanya, seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya mams, teman-teman, bantu supportnya, karena support kalian itu sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan alhamdulillah ya mam, teman-teman, gak keras ini tuh udah hari Jumat ya, hari Jumat berkah gitu. Dan di kali ini di video aku akan membahas kewajiban istri terhadap suami ya mam, teman-teman, karena sebelumnya kita udah pada tahu ya kewajiban pada umumnya itu apa. Dalam hal berumah tangga, kewajiban istri pada umumnya yang kita jalani sehari-hari ialah melayani, mengurus anak dan suami, menyiapkan makan, memenuhi keperluannya, bahkan pekerjaan rumah tangga semuanya kita yang ambil alih ya teman-teman. Tetapi hal itu hanya sebagian saja, karena pada dasarnya kewajiban istri kepada suami ialah bisa saling menutupi kekurangan antar satu sama lain. Terutama kita nih sebagai istri ya mams, teman-teman, bisa menutupi kekurangan suami. Nah, di sini tuh aku tidak bermaksud mengguru siapapun juga ya mams, teman-teman, karena di sini tuh aku masih belajar dan selalu harus belajar dalam kewajiban istri kepada suami. Jadi kita bisa sama-sama sharing bareng-bareng ya semuanya. Nah, kali ini tuh aku akan sharing sedikit tentang kehidupan rumah tangga aku yang selama 15 tahun ini menjalani bahtera rumah tangga ya mams, teman-teman. Karena pada video sebelumnya tuh aku belum pernah sharing, dan seperti yang aku bilang tadi ya mams, teman-teman, di sini tuh aku nggak bermaksud apa-apa, aku cuma pengen sharing ya. Alhamdulillah sekarang Pak Su sudah hampir 2 tahun ini sakit dan gak bisa ngapa-ngapain ya, cuman di tempat tidur aja. Beliau sakit itu asam lambung yang kronis ya mam, teman-teman, dan sudah mengganggu pernapasannya sampai ke pernapasan gitu ya. Jadi susah untuk bergerak yang terlalu dipaksakan gitu, karena itu bisa memicu pernapasan jadi tidak teratur. Jadi kalau bergerak sedikit aja tuh susah ya mam, teman-teman, dia tuh ngos-ngosan dan nggak bisa ngatur pernapasan dia. Jadi dia tuh hanya bisa stay di tempat tidur. Bergerak sih bisa ya mam, teman-teman, tapi hanya sebisa mungkin aja dan nggak bisa terlalu dipaksain seperti normal sebelumnya ya. Dan jadi selama itu juga tanggung jawab yang selama ini beliau pikul selama hampir 2 tahun aku yang ambil alih semuanya ya mam, teman-teman, walaupun mulai hal terkecil hingga hal terbesar sekalipun. Sebenarnya sih berat dan rasanya tuh nggak sanggup ya teman-teman, tetapi hari demi hari waktu berlalu begitu cepat dan nggak kerasa udah hampir 2 tahun lamanya. Di sini
enggak bermaksud memamerkan sesuatu ya mams teman-teman, aku cuma sharing. Dan alhamdulillah hari demi hari ada perubahan sedikit demi sedikit ya. Sebenarnya ini itu tidak mudah ya teman-teman semuanya. Cuman keyakinan dan ridho Allah yang selalu menguatkan aku, dan pastinya juga dukungan kedua orang tua aku juga. Bukan karena tampan kita bahagia bersama suami, bukan juga karena kejayaannya atau kesuksesannya membuat kita bahagia, tetapi saling melengkapi, itulah yang namanya kebahagiaan sejati menurut aku ya teman-teman. Karena pada zaman sekarang banyak banget nih kasus perceraian gara-gara kekurangan suaminya yang tidak bisa istrinya terima. Bahkan ketika suaminya terkena masalah, istri langsung minta cerai begitu saja dengan alasan apapun ya mams teman-teman. Bahkan suaminya masih sehat walafiat dan masih bisa bekerja, tetapi karena kebutuhan mereka belum terpenuhi semuanya, mereka meninggalkan suaminya begitu saja. Banyak banget kita temui seperti itu ya mams teman-teman, kasus dengan alasan yang mereka ya istilahnya sih dengan alasan tersendiri mereka. Nah, dari peristiwa tersebut aku di sini belajar dan memetik hikmah bahwa masalah atau cobaan yang Allah berikan ketika kita berusaha meninggalkan masalah itu bukan berarti kita sudah keluar dari masalah tersebut ya mams teman-teman, tetapi mungkin masalah yang lebih besar lagi yang akan menghampiri kita selanjutnya. Seperti pepatah yang sering didengar, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itulah prinsip yang aku pegang selama ini ya mams teman-teman. Jadilah wanita yang berpegang pada prinsip masing-masing. Jadilah wanita yang sulit didapatkan dan sulit ditemui di luar sana, karena cantik dan berpendidikan itu hal biasa pada zaman sekarang ya. Tetapi wanita setia yang bisa menutupi kekurangan suaminya itu masih sulit ditemui. Percayalah, berjuang bersama-sama akan nikmat rasanya dibanding hanya menunggu di puncak. Permasalahan di dalam rumah tangga pasti selalu ada ya mams teman-teman, dan kita nggak bisa pungkiri itu, dan itu sudah lumrah ya mams teman-teman. Dan sampai kapanpun pasti ada namanya masalah dalam rumah tangga ya. Di dalam rumah tangga harus menyatukan dua kepala jadi satu. Maksudnya setelah menikah harus sepemikiran dan harus sependapat, dan itu tidak mudah ya teman-teman, karena pasti masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda juga. Dan laki-laki yang sudah merasakan namanya perempuan setia pada dirinya dan bisa menerima kekurangannya pasti tidak akan melepaskanmu ketika masalah menimpa, karena mereka tahu kualitasmu. Di sini tuh aku banyak banget pelajaran kehidupannya mams teman-teman. Ini mungkin tuh proses dari Allah supaya aku bisa lebih dewasa lagi dari sebelumnya, karena memang tuh bisa dibilang aku tuh termasuk bisa dibilang menikah muda gitu ya mams teman-teman, dari kedua orang tua kita masing-masing. Dan aku selalu yakin juga pilihan kedua orang itu pasti yang selalu terbaik ya mams teman-teman. Jadi aku selalu yakin aja bahwa perjalanan yang sekarang aku tempuh itu memang udah ditulis dan udah ditakdirkan. Jadi aku harus melaluinya, meskipun berat sih ya mams teman-teman, tapi insya Allah keyakinan Allah selalu melekat di dalam hati, dan kita harus selalu kuat ya mams teman-teman. Dan di situ aku agak terharu ya kalau aku ceritain kehidupan aku ya untuk sekarang ini. Karena memang tuh prosesnya nggak mudah ya mams teman-teman. Dan kemarin itu sebelum Pak Sus sakit, alhamdulillah kemarin itu beliau sempat bekerja di salah satu perusahaan di Makassar ya, perusahaan ternama juga. Dan alhamdulillah kemarin tuh kedudukan beliau tuh sebagai supervisor, dan alhamdulillah udah istilahnya sih udah banyak nikmat yang Allah berikan kemarin kepada kami. Tapi seperti sebelumnya Allah akan menitipkan segala sesuatu dengan mudah. Begitupun ketika Allah pengen mengambilnya ya mams teman-teman, dan aku udah laluin itu. Dan rasanya tuh benar-benar apa ya mams teman-teman, berat, tapi ya harus tetap dijalani. Namanya juga kehidupannya mams teman-teman, roda itu berputar, kita nggak tahu kehidupan selanjutnya bagaimana. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa aja ya teman-teman semuanya. Aku selalu saranin siapapun itu, kalau aku ngelihat
siapapun daun, aku selalu ngeyakinin mereka bahwa kehidupan itu berputar. Kita nggak akan di posisi seperti ini terus, kita akan berjalan melangkah demi langkah gitu kan. Jadi harus tetap optimis dan percaya kepada Allah bahwa ini semua tuh akan berakhir. Seperti itu ya mams teman-teman. Jadi ini tuh salah satu yang aku sebut tadi ya mams teman-teman, itu salah satu kewajiban istri kepada suami, dan masih banyak banget lagi kewajiban-kewajiban yang bisa kita petik sendiri sih sebenarnya dari kehidupan tersendiri. Dan zaman sekarang tuh belajar itu nggak susah ya mams teman-teman, karena teknologi sekarang tuh berkembang pesat gitu kan. Jadi meskipun di rumah, meskipun udah emak-emak, meskipun udah bisa dibilang udah berumur gitu kan, kita masih tetap bisa belajar melalui handphone gitu ya. Jadi jangan pernah mams teman-teman, tetaplah selalu belajar, memetik hikmah dari pelajaran hidup, dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dan yang tadi beberapa aku sebutin itu salah satunya ya mams teman-teman, ikut tuh bukan semuanya, dan ini tuh pelajaran yang aku petik dan harus aku lalui. Karena memang sih ya mams teman-teman, sebagai perempuan itu bukan cuman bisa nyenengin suami melalui nafsu dan sebagainya ya teman-teman, tetapi banyak juga yang harus kita perankan sebagai istri. Bukan cuman itu aja pada umumnya sering kita lakuin ya mams teman-teman, karena pada dasarnya sih kita memang diciptakan untuk nyenengin suami gitu kan. Tapi banyak dibalik itu banyak lagi kewajiban yang harus kita penuhi menurut syariat Islam gitu kan. Tapi tergantung sih dari prinsip masing-masing dan pendapat kalian masing-masing gimana ya mams teman-teman. Di sini aku cuma sharing tentang kehidupan aku selama ini. Aku nggak bermaksud pamer dan sebagainya ya mams teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Dan seperti biasa kegiatan aku tuh ngebersih-bersihin rumah ya mams teman-teman, karena memang hobinya sih bersih-bersih rumah ya. Habis di dapur aku lanjut ke teras pengen ngebersihin, karena di depan jalan itu benar-benar luar biasa debunya, jadi memang harus disapu ya. Karena pada dasarnya kebersihan itu sebagian daripada iman juga ya mams teman-teman, dan Allah sangat menyukai yang namanya kebersihan ya. Dan kebersihan itu juga bisa sebenarnya banyak banget sih manfaatnya ya untuk kita, bisa terhindar dari segala macam penyakit. Menyapu setiap hari, ngepel setiap hari itu bisa diambil sebagai olahraga juga ya mams teman-teman. Jadi nggak harus keluar jogging, nggak harus ke tempat nge-gym dan sebagainya ya mams teman-teman, tapi untuk rutinitas keseharian aja kita udah berolahraga, dan itu benar-benar bisa menguras keringat juga ya mams teman-teman. Nah, dan itulah cerita aku ya mams teman-teman, aku cuma sharing di sini, dan gak kerasa pekerjaan aku udah hampir selesai. Begitupun dengan perjumpaan kita, insya Allah sampai jumpa di next berikutnya. Wassalam.